Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nurul wujud, awwalu ma khalaqallah, nur nabika, nur nabika, nurul aqwan, nurul aqwan, nurul anwar, nurul anwar, qalbuna Muhammad, qalbuna Muhammad, sayyidil anam, sayyidil anam, nur Muhammad, nur Muhammad, ruhul alam, ruhul alam, jamilul kamal, jamilul kamal, jalilul kamal, jalilul kamal. Allahu yarham, Allahu yurid, Allahul karim, Allahul wahid, li nabiyina sayyidil mursalin, hubuna Muhammad, 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 sayyidil mursalin. Allahul kabir, Allahul wakil, Allahu jahir, Allahul batin, judna biyadi, abdallal aqtab, hubuna Muhammad, 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 sayyidil mursalin. Nur Muhammad, Nur Muhammad, nurul wujud, awwalu ma khalaqallah, nur nabika, nur nabika, nurul aqwan, nurul aqwan, nurul anwar, nurul anwar, qalbuna Muhammad, qalbuna Muhammad, sayyidil anam, sayyidil anam, nur Muhammad, nur Muhammad, ruhul alam, ruhul alam, jamilul kamal, jamilul kamal, jalilul kamal, jalilul kamal.
Sayyiduna Muhammad 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 Sayyidil Mursalin Allahul Kabir Allahul Wakil Allahu Jahir Allahul Batin Judna biyadi Abdallah Aqtab Hubuna Muhammad 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 Sayyidil Mursalin Muhammad 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 Sayyidil Mursalin Jilani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li abah guru Syekh Jaini Ibnu Abdul Ghani waliman hadir fi hajjal majlis waliman da'a ala abah guru sekumpul waliman nafaka fi hajjal majlis waliman sadaqa li hajjal majlis wa qadama li hajjal majlis Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kacamata ulun gugur semalam pas menghadiri haul guru sekumpul mengganti kacamata lalu baca diambil guru sekumpul tawa ibu diambil guru sekumpul mbah ujuran ada hasilnya pas menghadiri sidin jadi disuruh sidin ganti nang anyar aja sidin jangan nang buruk dipakai paksa saya bingung belum minta ganti lagi tersampat jadi tersalah terus ya sidin baca kitab ikan tuh ini kacamata tuh lawas benar cuma familiar kah kita sudah pakai yang kayak tujuan ada juga kendaraan orang tuh buruk terus dipakai aja terus kenapa jar kendaraan buruk dipakai terus jar nyaman dipakai jar padahal kan ada duitnya anak nukar nasib juga itu alasan palu ya Jepang tuh dang lah kita hari ini Sirul Asrar lawan sambil memperingati haul guru sekumpul lah masih lah lawan Isra Mi'raj. Nah hari ini Isra Mi'raj kita ambil berkah Isra Mi'raj minggu depan insya Allah ada syair Isra Mi'raj menolakkan. Nah insya Allah minggu depan mudahan jadi sudah tadi molahnya sepaparo sampai kalinya hari ini hari Sabtu sudah nah ingat bentar sabar aja kita Isra dan Mi'raj cuma aja panjang lebar paling ketawaan benar ya lah baik nang intinya aja ya lah. Nah, bismillah. Jadi pina jelngok kacamata kada pas semuanya kada pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li haja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Paina insyaallah nabahasu fi hajal makan atau fi hajal majlis insyaallah fi Isra wal Mi'raj wa haul abah guru sekumpul insyaallah. Mudah-mudahan pian yang hadir pada hari ini dapat berkah dari Allah dan Rasulnya, kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani dan abah guru sekumpul, abah guru orang Kalimantan insyaallah. Mudah-mudahan wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah mudah-mudahan pian sabarataan
mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, dan dijadikan ahli jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah, syafaat para aulia-aulia Allah, syafaat dari para ulama-ulama semuanyaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang disertakan bersama Nabi besar Muhammad SAW di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang hadir diberkahi Allah sehingga luas rezekinya, diluaskan Allah nikmat dan kasih sayangnya, diberikan Allah kelembutan hati pada dirinya dan ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ulun hubungkan dalam kitab Sirul Asrar. Isra dan Mi'raj, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, Subhana, Maha suci Allah. Siapa yang Maha suci Allah? 5 aja. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi Nabi tidak bisa sendiri, tapi diperjalankan Allah. Diperjalankan Allah. Diperjalankan Allah. Kapan diperjalankan Allah? Isra itu perjalanan, yaitu lailan, hanya pada satu malam. Yang namanya satu malam habis maghrib sampai subuh. Namun dalam riwayat hadis Nabi SAW Imam Bukhari, beliau itu habis sholat, itu waktu itu belum ada lagi sholat apa? Sholat 5 waktu belum ada. Belum ada waktu itu. Nabi tertidur di Ka'bah waktu itu, beliau di Mekah masih, belum hijrah ke Madinah. Nah, tertidur beliau, terjaga dari bangunnya, habis sholat 2 rakaat. Nabi itu sebelum diperintahkan beliau mengamalkan sholat Nabi Ibrahim. Sholat Nabi Ibrahim itu boleh 2 rakaat setiap malam. Yang belakangan setelah sholat 5 waktu, sholat Nabi Ibrahim itu diganti oleh Allah dengan namanya sholat tahajud namanya. Ya kan? Nah, makanya dalam sholat tahajud itu disebut, ya kan, bagi orang-orang yang mengharap maqamam mahmuda. Jadi ziyadatan lahu, sebagai tambahan sholat lail itu. Fatahajjat bihi nafilatal lak, sebagai sholat tahajud tambahan bagi kalian. Asa ajab asa rabbuka maqamam mahmuda. Boleh jadi Allah nanti akan mengangkat derajatmu. Jadi kalau ingin diangkat Allah derajat, salah satunya adalah mengamalkan sholat tahajud. Siapa yang orang makom derajat yang tinggi itu tidak perlu dihayal, itu pasti ada. Siapa? Orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, makin mengenal Allah Azza wa Jalla, itu menunjukkan derajatnya yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa saja yang ingin mengetahui perbendaharaanku, berarti maksudnya mengenal Allah, pastilah orang itu tidak lain adalah orang-orang yang aku cintai. Nah, siapa contoh Allah? Siapa contoh orang yang dicintai Allah? Siapa? Tidak lain adalah Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Siapa hambanya itu? Tentu Muhammadar Rasulullah. Karena beliau adalah uswatun hasanah. Lailam minal masjidil haram, yang beliau itu berangkat dari tempat Ka'bah itu di Mekah. Minal masjidil haram berarti di Ka'bah kan masjid haram. Ilal masjidil aqsa, sampai ke masjid Aqsa. Naik apa sih dari masjidil haram ke masjidil aqsa? Dia bersama Jibril alaihissalam. Baru nanti di Aqsa itu naik menggunakan burak ke Mi'raj, ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, di syair ulun tuh kayaknya yang ulun buatkan tuh ada dari langit ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Supaya mudah aja diingat, syair itu supaya mudah diingat, dan kita membaca salawat Isra Mi'raj untuk beliau. Jadi kita dibaca supaya kita kenang, menjadi keyakinan kita. Karena agama ini
agama kita ini, agama Islam, bukan hanya Allahu Akbar aja, bukan hanya Sami Allahu liman, bukan hanya sembahyang aja. Tapi banyaknya keyakinan-keyakinan yang harus kita keyakini. Salah satu keyakinan yang harus ditanamkan di hati adalah Nabi bisa melaksanakan Isra dan Mi'raj, mewakili seluruh kehidupan alam semesta ini. Dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, Nabi yang mewakili di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang disebut di dalam Al-Quran, inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menciptakan makhluk sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi. Khalifah, siapa khalifah itu? Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu tidak ada seorang jua pun makhluk di dunia ini pernah bisa melaksanakan Mi'raj. Mi'raj. Bila ada orang mengatakan dirinya Mi'raj, kafirlah orang itu. Itu ijma ulama. Kafir orang mengatakan dirinya bisa Mi'raj. Hanya Nabi Muhammad SAW. Jibril pun tidak bisa Mi'raj. Ayo, Jibril tidak bisa Mi'raj. Yaitu Sidratul Muntaha, tempat tertinggi semesta alam, di atas langit ketujuh, namanya Sidratul Muntaha. Nah, waru'yatu sifatihi fid dunya biwasatihi mir'atil qalbi binajril fuadi min aksin anwaril jamali. Nah, ini perkataan saya. Melihat sifat Allah, yaitu melihat sifat-sifat Allah fid dunya, di dalam dunia, biwasitatin mir'atil qalbi, dengan memahami keluasan pandangan hati di dalam hati kita. Jadi kalau kita ingin merasakan, bahasa lainnya merasakan bagaimana Nabi itu Mi'raj, Mi'raj ke Sidratul Muntaha, maka kita siogianya orang mukmin melakukan Mi'raj, tapi bukan Mi'raj sebenarnya. Mi'raj hukmi aja. Mi'raj hukmi itu ya dihukum-hukumkan lah seolah-olah seperti Mi'raj. Yaitu dengan cara kita harus belajar dalam hidup ini melihat sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana itu? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, bagaimana Allah memperjalankan sesuatu yang tidak masuk akal menjadi logis, saking begitu kasih sayangnya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita melihat sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, terutama adalah sifat yang disebut dengan kudrat, sifat maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Luar biasa Allah menjalankan. Manusia ini kalau namanya melakukan perjalanan, naik ke kendaraan itulah kecepatan 100 km kah di speedometer itulah, yalah, kayak apa rasanya, dingin dah, apalagi malam hari lah. No, yalah, luar biasa. Jangan nyamuk tuh ikut di tubuh pian langsung terkipainya, langsung hilang nyamuknya. Itu tidak dapat dibayangkan berapa kilometer dari Mekah itu ke Aqsa aja, berapa meter sudah, berapa kilometer sudah, belum lagi Mi'raj ke langit. Jadi Isra itu menjalankan perjalanan malam, Mi'raj itu menunjukkan dari bumi ke langit maksudnya. Nah, karena itu kita harus belajar bagaimana menggunakan fuad kita. Jadi fuad ini yang dilihat adalah muara batin dalam kehidupan. Fuad itu adalah nama kecil dari sesungguhnya dari hati kita sebenarnya. Dengan kita memahami Isra dan Mi'raj, kita berarti dilatih oleh Allah supaya kita melihat sifat Allah. Apa sifat Allah? Kudrat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wah, hebatnya Allah menjalankan. Jangankan kalau sudah Allah mengangkat derajat sisi seseorang, Jibril pun tidak bisa ke Sidratul Muntaha. Nabi bertemu, ketika Nabi dari Mekah sampai ke Aqsa, Nabi bertemu dengan seluruh para Nabi. Jumlah Nabi itu ada 1224 orang jumlah Nabi itu, boy.
Dalam hadis diriwayatkan bertemu dengan para nabi. Berarti sih itu tuh 1000 orang lebih. Waktu itu Nabi diserahi menjadi imam sholat para nabi. Makanya kalau dalam syair, Sayyidul Ambiya, penghulu para Masya Allah, untung kita ini dilahirkan pas jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manukan salawat itu pulang bahasanya nang kayak ini, Allahumma ja'alni mahbuban minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bila sudah pian dicintai oleh Nabi, pian pasti dicintai oleh Allah azza wa jalla. Nah, itu rahasianya. Kalau mencari cinta Allah langsung, kali kita ini iyalah, ya kalau merasa bisa silahkan aja itu. Nah, cuma ulama-ulama kita mengajarkan seperti itu. Bagaimana kita, Syekh Abdul Qadir Jalil mengajar supaya kita dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dicinta kepada Nabi, penjelasan Syekh ini mudah banget kita pahami. Bila sudah dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat sifat Allah. Ketika beliau sampai ulun langsung aja ke langit, ke langit 7 lah langsung supaya cepat. Langit 7 beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di atas tempat duduk Nabiullah Ibrahim, dalam kitab Isra Mi'raj di Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitab beliau dijelaskan di atas kepala Nabi Ibrahim ini ada tulisan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Jadi seluruh para nabi-nabi itu rupanya yang di langit ke-7 ini siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, la. Kemudian di langit 7 itu ada lagi tempat namanya Baitul Makmur. Pernah kalian dengarkan Baitul Makmur? Baitul Makmur itu ada di langit ke-7. Di situ para malaikat bertawaf, jumlah malaikat bertawaf itu ada 70.000 orang. Setelah bertawaf 7 kali putaran, hilang, datang lagi malaikat 70.000, hilang nang malaikat 70.000 pertama, datang lagi 70.000. Jadi alam ini dibangun dengan angka 70, ya kah? Angka 70. Itulah yang tersohor di dalam Al-Quran, sab'ah samawat, sabi'ah yang 7 langit, ya kah? Nah, sabi'atus sama atau 7 langit. Langit yang ke-7 yaitu disitulah ada yang disebut dengan Baitul Maqdis. Tegak lurus ke bawah dalam kitab Ibnu Katsir, disitulah Ka'bah kita ini. Jadi Ka'bah kita yang ada sekarang ini bukan Ka'bah kita lah, Ka'bah umat Islam gitu maksudnya. Itu tengah-tengah bumi sebenarnya, tengah-tengah bumi. Disitulah tengah-tengah bumi. Kalau hendak melihat pusat bumi, itulah Makkatul Mukarramah, khususnya Ka'bah, tempat kiblat kita. Subhanallah. Bila duduk di situ, langsung berarti porosnya kemana? Ke langit ke-7, Baitul Makmur. Bagaimana Baitul Makmur? Syekh Ibnu Katsir, kalau masih ingat tafsir Ibnu Katsir Bahari dulu membacakan pernah. Disitulah Ka'bahnya di dalam langit. Nah, Ka'bahnya di langit itu adalah Baitul Makmur. Subhanallah situ. Nabi tidak sampai di situ aja. Ujar Jibril, aku tidak bisa lagi mengantarkan engkau wahai Muhammad. Jadi kemana? Terpaksa Nabi sendiri dipanggil oleh Tuhan menghadap Allah. Duduklah dia, namanya satu tempat yang tidak bisa dapat dipahami, disebut di dalam Al-Quran namanya Sidratul Muntaha. Sidrah itu dari kata-kata sodrun, sodarun atau sodrun, artinya dada. Sidratul Muntaha berarti dada yang tertinggi. Nah, rahasia Allah, kalau lah dada yang tertinggi. Jadi itu ada pusat kelak. Pusatnya di atas pusat apa namanya? Dada. Iyalah. Nah, dan aku Jibril tidak bisa naik masuk ke sini. Kalau aku masuk ke sini,
terbakar. Pian aja nang kawan, terpaksa Nabi Muhammad sendiri. Maka saat itulah Allah mengucap kepada Nabi besar Muhammad SAW kalimat Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pian sembahyang membaca itu kada? Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahan. Itu ucapan siapa? Ucapan Tuhan mengucap salam kepada Nabi. Kalau kita tidak pernah mengucapkan salam kepada Nabi, ya Allah, jauh benar tuh sejauh langit dan bumi itu Allah aja mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW. 5 aja. Kenapa? Karena saking sayangnya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kurang apa Nabi Ibrahim itu? Kenapa masih Nabi Muhammad dipilih Allah? Bahkan dalam sebuah hadis, laula Muhammadun, jikalau bukan karena Muhammad aku adakan, laula Muhammadun, andaikan tidak karena Muhammad, aplak makalaktul aplak, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rugi kita kalau tidak sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan diabadikan di dalam ibadah sholat 5 waktu orang beriman, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya apa? Kesejahteraan alaika kepadamu ya Muhammad, wa rahmatullah dalam rahmat Allah, wa barakatuh dan keberkahan dari Allah. Pian hendak dapat berkah bila pian disalami oleh Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ucapkan salam kepada Nabi. Pian hendak dapat salawat, ucapkan salawat kepada Nabi. Nabi akan memberi salawat kepada pian. Masya Allah. Makanya sairnya salawat banyak kan? Salawat terus supaya kita dapat barakat dari Nabi, supaya kita dapat kasih sayang Nabi, supaya Allah sayang kepada diri kita. Subhanallah. Kalau sudah Allah Rasulnya sayang kepada kita, ma'rifat akan terbuka. Itulah contohnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika Nabi duduk tertelempoh dalam duduk disebut oleh para ulama, bagaimana duduk Nabi? Basila kasidin lain. Duduk Nabi adalah duduk iftiras. Iftiras, duduk di antara seperti kita akhir daripada sholat kita. Subhanallah. Tahu ya kelak? Nah, waktu kita membaca asyhadu an la atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu, itu yang kita, itulah dikerjakan Nabi di hadapan Tuhan ketika di Sidratul Muntaha. Maka orang yang sholat seolah-olah dia seperti orang yang mi'rajnya Nabi fi Sidratil Muntaha. Maka tinggallah dia mengenali tentang kekuasaan Allah. Bagaimana kekuasaan Allah itu sebagai sifat Allah, supaya terbuka hijabnya dalam hidup ini, memahami kekuasaan Allah. Itulah yang perlu direnungkannya tiap hari, tiap pagi. Jangan merenungkan biniku ini cinta kada kalau aku lagi lajar. Nah, itu direnungkan tidak ada gunanya. Kalau bini itu sudah jadi bini seorang, berarti sayang lawan diri kita sendiri. Ujar bini, abahnya ini sayang juga masih lawan aku, ujar. Kalau suaminya baik-baik saja dengan istrinya, berarti sayang. Tidak usah lagi dicari, lebih baik memikirkan apakah aku termasuk orang-orang yang disayang oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, selesailah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin kota 1000 sungai, janji indah hidup penuh damai. Orang Banjar Islam banyak ramai, kota yang dibelah oleh sungai-sungai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tajil barkati
salatan tubarikuni biha wa hayati wa mauti wa auladi wa amali wa tijarati wa baladi Banjarmasin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi rahmatillah. Ya Allah, berilah salawat salam